Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pada video aku sebelumnya teman-teman sudah aku ajak untuk tur seluruh tanaman hias yang aku letakkan di teras ini, maka pada video kali ini aku akan berbagi tips atau cara bagaimana agar tanaman yang kita letakkan di teras rumah itu tetap subur dan terlihat bagus. Oh ya teman-teman, tentunya tanaman-tanaman yang kita letakkan di teras tidak bisa kita biarkan begitu aja dalam jangka waktu yang lama ya, karena mereka tetap butuh bersentuhan dengan sinar matahari, baik sinar matahari langsung maupun tidak langsung. Karena sesuai pelajaran biologi yang dulu pernah aku dapatkan, bahwa proses fotosintesis atau proses pembuatan makanan pada tumbuhan itu dengan bantuan sinar matahari. Adapun media tanam inti untuk seluruh tanaman-tanaman aku ini adalah campuran tanah, sekam bakar, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:2:1. 2 untuk sekamnya ya, agar lebih poros. Dan jika kompos yang aku bikin sendiri dari sampah dedaunan masih tersedia, maka aku tambahkan kompos itu 1 bagian aja. Yuk sekarang aku sedikit sharing tentang cara perawatannya. Yang pertama adalah Humalomena andromeda. Tanaman ini adalah tanaman pada iklim tropis. Dia tidak suka terkena sinar matahari langsung karena daunnya bisa gosong. Begini cara menandainya teman-teman. Kalau daunnya itu ada coklat-coklat kayak gosong, itu tandanya tempatnya terlalu panas, agar segera dipindahkan di tempat yang teduh. Kalau daunnya itu menguning, itu justru kurang sinar matahari, jadi mungkin tempatnya terlalu teduh sehingga harus dipindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari. Tapi jangan sinar matahari langsung ya. Dan kalau daun serta tangkainya letoy, itu berarti kurang siram. Jadi ukurannya kayak gini teman-teman, ya tergolong jumbo ya. Ini roset melingkar gitu, insya Allah kayak gini ya. Untuk penyiramannya biasanya kami lakukan 3 hari sekali, tergantung kondisi media tanam ya. Jangan terlalu becek dan juga jangan terlalu kering, lembab aja. Kalau ditanya pupuknya apa, maka pupuknya itu pupuk kandang yang aku campurkan pada media tanam. Untuk semua tanaman kita, perhatikan media tanamnya ya. Kadang-kadang media tanamnya itu cepat menyusut. Ketika sudah menyusut, maka tambahkan dengan media tanam yang baru. Tanaman berikutnya adalah Pilobrechele atau berlemak variegata yang aku letakkan di rak paling atas di depan pintu ini ya. Kalau untuk media tanam sudah aku sebutkan di depan ya teman-teman. Kebetulan yang aku letakkan di sini itu yang daunnya variegata teman-teman. Aku juga ada yang warnanya pure hijau. Ini untuk yang warnanya pure hijau dan juga 2 pot yang ada di kanan kirinya ekor tuba ini. Untuk mendapatkan daun variegata, maka saat kita beli tanaman awalnya itu harus ada yang variegata teman-teman. Selanjutnya pisahkan antara yang variegata dengan yang berdaun hijau. Untuk mempertahankan agar daunnya variegata semuanya, maka ketika muncul daun yang warna hijau langsung dipotek aja dan dibuang. Nanti daun-daun baru akan variegata. Kalau kita tempatkan di tempat yang sinar mataharinya cukup atau agak panas sedikit gitu teman-teman, warna variegatanya itu akan menor. So tanaman ini kadang-kadang aku rolling ya, jadi dia tidak seterusnya ada di sini untuk mempertahankan warnanya agar tetap bagus. Ini yang aku tempatkan di full sinar matahari mulai pagi sampai sore teman-teman, tapi kondisinya sudah kurang bagus karena sudah terlalu tua. Dan ini ukurannya udah besar loh saat gini, alhamdulillah. Sedangkan untuk penyiraman tergantung kondisi media tanam ya, pokoknya lembab aja.
Berikutnya adalah pedilantus yang ada di bawah Pilobrachyle ini, baik di rak kanan maupun di rak kiri ya. Ini pedilantus tegak. Nah, dan aku punya pedilantus yang juntai. Sebentar aku ambilkan ya teman-teman. Nah, ini untuk yang pedilantus juntai, tapi kayaknya enak diletakkan aja ya, aku gampang videonya. Nah, ini untuk yang pedilantus juntai. Pedilantus ini gampang sekali dalam perawatannya teman-teman, dan penempatannya pun bisa di tempat teduh, bisa juga di tempat panas. Nah, ini pedilantus yang aku letakkan di tempat yang langsung terpapar sinar matahari ya, walaupun hanya setengah hari. Dan kalau terpapar sinar matahari itu daun-daunnya banyak yang warnanya pink kayak gini teman-teman. Kalau ditempatkan di tempat yang teduh, maka daunnya itu cenderung hijau. Seperti terlihat yang di dalam itu kan teduh ya, warnanya hijau. Kalau yang luar ini warnanya pink. Tanaman selanjutnya adalah suplir. Kalau aku baru punya satu tanaman suplir ini aja teman-teman. Awalnya ini daunnya pada gosong teman-teman, karena aku tempatkan di tempat yang panas. Sekarang sudah mulai pulih, hanya tinggal sedikit aja yang gosong. Karena pada dasarnya suplir itu kan masuk tanaman paku-pakuan. Dia itu habitatnya kan ada di hutan dan di tempat yang teduh ya. Di pekarangan rumah aku kadang-kadang juga banyak numbuh suplir liar teman-teman, tapi ya yang daunnya kecil-kecil itu. Untuk pupuk, aku menggunakan pupuk kandang yang dicampurkan langsung di media tanam. Kadang-kadang secara bergantian aku siram pakai air cucian beras. Dan 6 bulan sekali kadang-kadang kita siram dengan air larutan micin atau Ajinomoto kalau aku makainya. Dan juga kadang-kadang kita siram dengan vitamin B1, tapi itu juga intensitasnya jarang. Selanjutnya kita bergeser ke aneka tanaman begonia. Karakter dari tanaman begonia ini, dia menyukai tempat yang hangat dengan suhu antara 18 sampai 24 derajat Celcius. Jadi dia cocok di tempat yang terkena sinar matahari tidak langsung. Nah, karena mereka semua ini aku tempatkan di pojok kayak gini, berarti mereka nggak kena sinar matahari. Jadi aku harus rolling teman-teman. Kemungkinan sekitar 5 atau seminggu sekali itu aku rolling. Tergantung kondisi tanamannya ya. Kalau sekiranya tanamannya kok kelihatan pucat atau daunnya ada yang rontok, itu langsung aku rolling dengan tanaman begonia yang lainnya. Dan pengembangbiakan tanaman begonia, khususnya yang tanaman begonia Martin ini sangat gampang teman-teman, karena kita potek aja daunnya beserta tangkainya kayak gini. Kalau aku teman-teman, ini langsung aku tancapkan, dia bisa numbuh loh, dan insya Allah 90% numbuhnya. Kalau begonia silver ini aku juga sudah nyoba, tapi hanya satu aja yang jadi, yang numbuh. Yang ini begonia tapak macan, di antara beberapa yang aku tancapkan tangkainya juga hanya numbuh satu. Jadi paling gampang memang begonia Martin ini. Dan kalau seperti begonia black velvet ini, karena anakannya banyak, jadi aku hanya pisahin anakannya aja. Termasuk begonia tapak kucing yang ada di bawah ini karena bergerombol-gerombol, jadi kita pisah-pisah aja. Mungkin ada yang kepikiran, wah capek dong bun, rolling-rolling terus gitu ya. Kalau kita menginginkan sesuatu yang bagus, memang harus ada effort ya teman-teman. Tanaman berikutnya adalah Anthurium kuping gajah. Tanaman yang berdaun lebar ini memang sangat cantik untuk menghiasi rumah kita, dan perawatannya pun nggak susah teman-teman. Kayak kuping gajah aku yang aku letakkan di sini itu sekitar 5 tahun nggak pernah aku pindah-pindahin teman-teman. Hanya pernah sekali aja aku repotting, aku ganti pot yang lebih gede dan aku tambahkan media tanamnya. Kenapa tidak aku pindahin? Karena dia sudah terkena sinar matahari langsung dari tembok yang kami desain berlubang ini teman-teman. Tapi sesekali kami harus memutar arahnya ya, karena kecenderungan tanaman itu kan mencari arah sinar matahari, sehingga ya gini harus aku putar gitu. Dan oh ya teman-teman, biar tanaman kita daunnya itu terlihat cantik, harus dilap ya. Kita mesti telaten ngelap, apalagi kalau yang di teras kayak aku ini.
Karena gampang dalam perawatan dan juga pengembangbiakannya, maka aku punya beberapa tanaman anthurium ini teman-teman, kayak yang dua di atas rak ini, kemudian satu lagi yang ini. Ada lagi yang di halaman belakang dan juga di halaman depan. Kalau untuk yang di halaman depan itu yang daunnya lebar banget ini teman-teman. Ya, yang daunnya itu lebar-lebar banget kayak gini teman-teman. Masya Allah, saat ini gede-gede banget. Ini ID-nya apa ya kalau yang besar kayak gini? Saat gini loh, Masya Allah. Cuman kalau yang gede ini aku hanya punya satu aja teman-teman. Hanya ini aja yang aku punya, belum memperbanyak ini, masih satu aja. Ini sudah lama banget ini. Umurnya mungkin sekitar berapa tahun ya? 4 tahunan ini. Maksudnya aku beli dulu 4 tahun. Waktu itu belum begitu gede kayak gini. Lanjut untuk tanaman-tanaman aku yang ada di rak putih ini ya. Untuk tanaman-tanaman yang ada di rak ini itu nggak pernah aku pindah-pindahin teman-teman, karena mereka sudah mendapatkan sinar matahari dari sebelah timur ya. Jadi sinar matahari itu bisa nembus ke sini. Ini sudah sekitar 1 tahun Calathea merak ini nggak pernah kami pindahin sama sekali. Dia tetap di sini dan alhamdulillah tetap subur. Untuk Calathea merak ini jangan sampai telat nyiram sehingga medianya jadi kering ya teman-teman. Kalau sering seperti itu lama-lama dia akan mati. Tapi jangan terlalu banyak air juga ya, karena kalau medianya becek itu daunnya jadi kayak gosong, pucuk-pucuknya itu jadi coklat-coklat gitu. Tanaman berikutnya adalah dragon silver. Ini satu rumpun keluarga dengan dragon skill, kemudian black velvet, anthurium tengkorak, dan karena ini tergolong keladi, maka kadang-kadang dia juga bersifat dorman atau tidak aktif teman-teman. Jadi dia nggak numbuh, hanya tinggal bonggolnya aja yang kita kira mati, ternyata suatu saat dia numbuh lagi. Tanaman berikutnya adalah pakis. Ini karakteristiknya sama seperti pakis Boston yang ada di bawah ini. Jadi aku punya 5 pot tanaman pakis Boston yang aku kembang biakan dari satu induk. Induknya adalah ini. Ini gosong teman-teman karena awalnya kami tempatkan di halaman depan yang terlindung oleh tanaman puring. Ketika puringnya kami potong, dia terkena sinar matahari langsung dan gosong. Karena pada dasarnya tanaman pakis itu hidupnya di hutan di bawah naungan pohon-pohon yang besar sehingga rindang ya. Kalau ketentuan menyiramnya sama sih seperti tanaman-tanaman yang lainnya. Dan ini aneka sirih. Ada sirih badak, kemudian ini sirih Brazil, Scindapsus. Ini jenis sirih-sirihan ini merupakan tanaman merambat. Jadi ini aku rambatkan di turus atau bisa juga merambat di tembok. Dia sangat cantik sekali. Mereka juga bisa kita jadikan tanaman gantung. Dan karena ini aku letakkan di pojok teras yang tidak terkena sinar matahari, jadi sekitar 4 hari sekali itu harus kita jemur di sinar matahari pagi ya. Jadi beberapa tanaman aku yang memang tidak terkena sinar matahari itu harus aku keluarkan, aku jemur setiap 4 atau 5 hari sekali. Ini sudah terlalu berjubel teman-teman. Turusnya itu sudah nggak muat. Oh ya teman-teman, aku lupa menyampaikan bahwa pastikan lubang drainase pada pot itu mencukupi ya. Jadi dilubangi yang banyak sehingga air siraman itu tidak sampai menggenang. Dan kalau di teras itu kasih tatakan pada setiap potnya ya. Seperti aku yang di teras ini semua aku kasih tatakan. Biar saat menyiram tidak belepotan ya, dan menyiramnya secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Nah, kalau yang ini adalah sirih marbel. Ada juga yang di halaman, sirih lemon dan sirih neon. Kita lanjutkan teman-teman. Yang sekarang ini adalah bromelia. Bromelia ini ada berbagai jenis teman-teman, dan dia itu memiliki daun yang roset ya, jadi melingkar gitu. Tanaman bromelia bisa hidup di tempat panas dan juga di tempat yang teduh ya. Karena aku memiliki tanaman-tanaman bromelia yang aku tempatkan di tempat yang teduh kayak di teras ini, kemudian yang aku tempatkan di luar di halaman depan yang full terkena sinar matahari seharian. Daun bromelia itu sangat cantik-cantik ya teman-teman, warna dan juga bentuknya seperti ini.
Bromelia yang ini sudah bertahun-tahun kami tempatkan di sini, di tempat yang full terkena sinar matahari pagi sampai sore. Cuman saat ini cuaca sangat panas sehingga beberapa daunnya itu gosong dan warna daunnya pun agak kusam ya. Bromelia memiliki kantong-kantong daun atau cawan gitu yang bisa menyimpan air yang kita siramkan atau air hujan yang bisa menambah nutrisi makanan bagi dia. Nah, karena dia bisa menyimpan air, maka seminggu sekali kita siram atau bahkan lebih, itu dia masih bertahan baik, teman-teman. Untuk tanaman tanduk rusa atau Platyserum, itu pasnya memang ada di tempat teduh, teman-teman. Kalau dia ditempelkan di pohon, dia akan bisa sangat rimbun ya. Kalau Platyserum aku ini hanya nempel di papan kayu yang aku cantelkan di tiang teras ini. Dan ini setiap hari harus disiram ya teman-teman, disiram dengan air biasa aja. Tanaman berikutnya adalah Diven, yang ini adalah Diven Starling dan ini ukurannya jumbo. Diven adalah jenis tanaman jadul dan banyak sekali ragamnya ya. Dan menurut pemahaman aku, Diven sama Aglonema itu sama ya. Kalau dulu kita menamakannya Sri Rejeki. Salah nggak ya pemahaman aku ini? Tapi biasanya kalau Diven itu yang kayak gini-gini, yang tanaman jadul-jadul teman-teman. Terus untuk yang Aglonema biasanya itu yang tanaman-tanaman yang masa kini ya. Kayak yang aku punya ini Aglonema Biggroy, kemudian ada aku punya lagi Aglonema Striptease, Twinkle, Big Papa, Lipstick, dan lain-lain. Kalau untuk Aglonema, karena ini semuanya adalah Aglonema sederhana ya, Aglonema sejuta umat, kayak Aglonema Big Papa, Aglonema Twinkle, Aglonema Kochi maupun Striptease itu tidak begitu susah ya, tidak seperti Aglonema yang mewah ya. Tapi alhamdulillah meskipun sederhana tetap cantik kan ketika kita merawatnya dengan baik. Cantik kan? Ini aku tidak berani bicara panjang lebar tentang Aglonema teman-teman, karena teman-teman tentunya lebih paham dari aku ya. Karena yang aku punya ya hanya Aglonema murah-murah aja, sehingga media tanamnya pun aku samakan dengan tanaman-tanaman aku yang lainnya. Dan ada kesalahanku juga terhadap Aglonema teman-teman, karena aku tidak pernah memberikan pupuk pabrikan ke Aglonema ini, juga tidak pernah menyemprotkan pestisida. Karena seharusnya katanya kalau Aglonema itu kan harus dirawat dengan pupuk dan juga pestisida ya. Tanaman selanjutnya adalah sukulen lidah kata. Karena ini jenis sukulen, jadi dia nggak begitu suka air ya teman-teman. Tapi jangan juga terlalu kering ya medianya. Dan ini gampang sekali beranak sehingga bisa kita pecah-pecah. Nah, sekarang lanjut di tanaman berikutnya, yaitu agave. Tanaman agave itu cocoknya ditempatkan di tempat yang full terkena sinar matahari seharian teman-teman. Kalau ditempatkan di teras jadinya itu kayak gini, nggak bagus. Pertumbuhannya jadi kerdil dan bentuknya itu nggak cantik ya. Nah, kalau yang aku tempatkan di luar itu gampang sekali besar dan bentuknya cantik seperti ini teman-teman. Tapi kalau ditempatkan di luar kayak gini harus setiap hari disiram ya. Dan ini ukurannya itu sudah gede teman-teman, udah jumbo. Cuman memang daun-daunnya itu ada durinya ya di ujungnya. Cuman bisa dipotek, kalau teman-teman tidak mau ada durinya itu dipotong aja. Atau dipatahin pakai tangan gini aja, gampang kok. Nah ini gampang kan? Dan apabila kita membuat taman, maka tanaman agave ini bisa kita manfaatkan sebagai focal point. Jadi itu tadi perawatan tanaman hias di teras agar tetap cantik sebagaimana yang kami lakukan ya. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman suka ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.